Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu, nama saya Alexander Mewirja. NIM saya 311211012. Pada siang hari ini saya akan membahas mengenai menyikapi perubahan untuk melengkapi tugas besar saya. Perubahan merupakan salah satu kata yang cukup santer yang dibicarakan di negeri kita ini, di mana sebagian rakyat menginginkan perubahan yang tentunya ke arah yang lebih baik. Kata ini juga dapat membuat manusia takut sekaligus excited, nervous, dan juga tertantang. Karena setelah kita memulai, langkah pertama kita tidak dapat membendung perubahan yang membentang ke depan kita. Setiap hari adalah tantangan untuk mencari hal-hal yang baru dalam menjalani hidup yang seringkali terasa rutin dan monoton. Sesekali memang ada kejutan yang tiba-tiba memberikan warna dalam hidup, tapi seringkali perubahan yang terjadi seperti air yang menetes melubangi batu. Perubahan yang kecil terjadi setiap hari seperti langkah kecil yang terus-menerus dijalani tanpa terasa kita akan sampai di satu titik yang belum pernah kita capai sebelumnya. Karakteristik perubahan. Thomas Robert Malthus menulis hasil penelitiannya bahwa the power of population akan tumbuh jauh lebih melebihi kemampuan the power in earth untuk menghasilkan makanan bagi manusia. Kaum pesimis hanya berkutat dalam keributan, maki-makian terhadap kerajaan, dan menyuarakan ketakutan-ketakutan. Sementara kamu optimis meneruskan kerja dan membiarkan hidupnya masuk dalam kotak zona ketidaknyamanan. Ada beberapa karakteristik perubahan. Yang pertama adalah perubahan memerlukan change maker. Rata-rata pemimpin yang menciptakan perubahan tidak bekerja sendiri, tetapi ia memiliki keberanian yang luar biasa. Bahkan, sebagian besar pemimpin perubahan gugur di usia perjuangannya. Yang kedua, tidak semua orang bisa diajak melihat perubahan. Sebagian besar orang bahkan hanya melihat realitas tanpa kemampuan melihat masa depan. Sehingga persoalan besar perubahan adalah mengajak orang untuk melihat dan mempercayai apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ketiga, perubahan terjadi setiap saat. Karena itu perubahan harus diciptakan setiap saat pula, bukan sekali-sekali. Setiap satu perubahan kecil dilakukan oleh seseorang, maka akan terjadi perubahan yang lainnya. Keempat, perubahan menyangkut dua sisi, hard and soft. Sisi hard menyangkut uang dan teknologi, sedangkan sisi soft menyangkut manusia dan organisasi. Yang kelima, perubahan membutuhkan waktu, biaya, dan kekuatan. Untuk menaklukkannya perlu kematangan berpikir, kepribadian yang teguh, konsep yang jelas dan sistematis. 6. Perubahan membutuhkan upaya-upaya khusus untuk menyentuh nilai-nilai dasar organisasi. Tanpa menyentuh nilai-nilai tersebut, perubahan tidak akan mengubah perilaku dan kebiasaan. Yang ketujuh, perubahan tidak selalu membawa ke arah yang lebih baik secara instan. Perubahan memerlukan waktu dan pengorbanan untuk mencapai tujuan. Akan menimbulkan ekspektasi, dan karena adanya ekspektasi yang belum tercapai akan menimbulkan kekecewaan. Yang terakhir, perubahan seringkali menakutkan dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Namun dengan komunikasi dan pendekatan yang baik, khususnya dari para pemimpin, hal tersebut akan dapat diantisipasi. Bagaimana kita menyikapi perubahan? Disadari atau tidak, siap atau tidak, perubahan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia ataupun kehidupan keseharian kita. Kemajuan teknologi dan informasi menjadi salah satu buktinya. Bergesernya tren mode dan selera pasar terhadap produk, persaingan sumber daya manusia yang semakin ketat menjelang akta, dan perubahan dalam segala hal telah mengubah tatanan dan nilai yang ada. Menurut informasi, tenaga kerja asing sudah mulai merambah dengan gencar di dunia kerja di Indonesia di beberapa sektor industri. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya tanpa disadari pun perubahan itu sendiri terjadi pada diri kita, seperti halnya usia dan kondisi tubuh kita. Ironisnya, banyak rekan di lingkungan kerja kita yang kita amati selama ini mengartikan bahwa perubahan sudah jadi momok yang menakutkan dan harus dihindari. Ketidakmampuan kita menerima perubahan membuat ketakutan dan keresahan hati timbul menyelimuti pikiran. Kita harus percaya bahwa di dunia kerja manapun dan kapanpun, perubahan di dalam organisasi pasti akan terjadi dan tidak mungkin tidak terjadi.
dan itu sudah menjadi dinamika dunia kerja dan proses pembelajaran menuju peningkatan. Kita dapat mengambil pelajaran dari buku indah mengandung filosofi yang mudah dicerna, itu Who Moves My Cheese. Dalam buku tersebut, Spencer Johnson menceritakan fenomena sebuah perubahan melalui ilustrasi yang bagus. Ada 4 tokoh yang diceritakan dalam buku ini, yaitu Sniff dan Scurry, kedua tikus imaginer, Ham, sang kurcaci, dan How, sang manusia kecil, yang sengaja diciptakan oleh Spencer Johnson untuk memberikan contoh bagaimana keempat tokoh tadi menyikapi suatu perubahan. Bagaimana mengelola perubahan? Menurut John P. Kotter, dalam Leading Change, ada 8 tahapan utama yang harus dilakukan dalam mengelola perubahan. Yang pertama, membangkitkan urgensi perubahan. Yang kedua, membentuk koalisi perubahan. Yang ketiga, mengembangkan visi dan strategi. Yang keempat, mengkomunikasikan perubahan visi. Yang kelima, memperluas tindakan perubahan. Yang keenam, menciptakan keberhasilan jangka pendek. Ketujuh, konsolidasi keberhasilan dan mendorong perubahan yang lebih luas. Dan yang terakhir adalah memperkuat akar budaya baru. Kedelapan langkah proses perubahan tidaklah harus berjalan secara serial. Satu selesai baru lanjut proses berikutnya, namun dapat juga berjalan secara paralel. Namun yang pasti harus diperhatikan adalah keyakinan bahwa suatu proses telah dilakukan secara benar dan telah berjalan ke arah yang diinginkan. Baik, saya kira hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak Bu untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.